Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak. Coba deh, waktu lagi nyeruput kopi pagi-pagi, pernah nggak kepikiran, ini sebenarnya bagus nggak sih buat saya? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Kopi itu kan salah satu minuman paling populer di seluruh dunia, tapi sekaligus juga salah satu yang paling bikin bingung. Infonya kan simpang siur banget ya. Ada yang bilang kopi itu bahaya, tapi di sisi lain ada yang bilang ini minuman ajaib. Jadi daripada bingung, yuk kita bedah bareng-bareng apa kata sains yang sebenarnya. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita akan lihat perjalanan kopi dari yang tadinya dianggap jahat sampai sekarang dipuji-puji. Kita bakal gali bukti ilmiahnya, kita bahas juga sisi gelapnya, terus kita lihat gimana cara minum itu ngaruh banget. Dan akhirnya, gimana cara ngeracik ritual kopi pagi yang paling pas buat kamu. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian yang paling mengejutkan. Percaya atau enggak, kopi itu dulu pernah dianggap sebagai musuh kesehatan masyarakat loh. Kok bisa? Gimana ceritanya reputasinya bisa jungkir balik gitu? Coba bayangin, kita mundur ke tahun 1981. Ada satu studi gede yang bikin heboh dunia. Katanya kopi itu penyebab kanker pankreas. Wah, ini kan jadi mimpi buruk banget ya buat semua pencinta kopi. Tapi ternyata setelah diusut lagi, studi itu ada cacatnya. Masalahnya, citra buruk kopi udah kelanjur nempel selama bertahun-tahun. Tapi, ceritanya nggak berhenti sampai di situ dong. Masuklah era sains modern. Penelitian-penelitian raksasa mulai bermunculan. Dan hasilnya, wah, benar-benar membalikan semua anggapan lama itu. Coba deh lihat angka ini. Minum kopi dalam jumlah wajar, kira-kira 3-5 cangkir sehari, itu berhubungan sama penurunan resiko kematian sampai 15%. Ya, kamu nggak salah dengar, 15%. Itu angka yang gede banget loh. Dan ini bukan cuma hasil dari satu studi iseng ya. Mau di Amerika, di 10 negara Eropa, sampai di 4 negara Asia, penelitian yang ngelibatin jutaan orang nemuin hasil yang sama persis. Ini bukan lagi kebetulan, ini udah jadi pola global yang sangat kuat. Dan kabar baiknya nggak berhenti di situ. Kopi ini ternyata kayak bodyguard buat ngelawan beberapa penyakit paling mematikan. Risiko penyakit jantung turun sekitar 15%, diabetes tipe 2 turun hampir 30%, dan risiko stroke juga jadi lebih rendah. Ini kan luar biasa banget ya. Daftarnya masih panjang. Kopi juga terbukti bisa ngelindungin kita dari kanker hati dan rahim, bahkan bantu ngelawan penyakit otak degeneratif kayak Parkinson dan Alzheimer. Oke, kopinya emang kedengeran hebat banget. Tapi biar adil, kita juga harus jujur ngomongin sisi lainnya. Pasti ada tapinya kan? Nah, mari kita bahas risiko dan kapan kita harus lebih waspada. Poin pertama dan paling penting, kondisi tiap orang itu beda-beda. Buat kita-kita pada umumnya, batas aman kafein itu sekitar 400 mg sehari, atau ya kira-kira 4 cangkir lah. Tapi ini penting banget nih, buat ibu hamil, para ahli merekomendasikan untuk tidak lebih dari setengahnya, jadi di bawah 200 mg. Sama kayak hal baik lainnya, kuncinya itu jangan berlebihan. Kalau kebanyakan, kopi bisa bikin cemas, jantung berdebar-debar, bahkan sampai gemetaran. Tiap orang itu punya batas toleransi yang beda-beda. Jadi yang paling penting adalah dengerin sinyal dari tubuh kamu sendiri. Terus gimana sama tidur? Nah, ini dampaknya nyata banget. Ada studi yang nemuin kalau kopi itu bisa nyuri waktu tidur kita sampai sekitar 36 menit setiap malam. Jadi, kalau kamu ngerasa tidurnya kurang nyenyak, coba deh ingat-ingat lagi, jam berapa cangkir kopi terakhirmu diminum.
Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua jenis kopi itu sama aja? Jawabannya ternyata enggak. Apa yang kamu masukin ke dalam cangkir itu bisa mengubah segalanya loh. Gampangnya gini, kopi hitam itu sahabat terbaikmu. Dia bisa bantu jaga berat badan, bahkan ngurangin risiko depresi. Tapi, begitu kamu tambahin gula, semua kebaikan itu bisa langsung hilang atau bahkan jadi kebalikannya. Para peneliti bahkan bilang kalau gula itu secara langsung menetralkan manfaat kopi untuk manajemen berat badan. Jelas banget kan? Jadi, kalau niat mau minum kopi salah satunya buat jaga berat badan, ya pastiin jangan pakai gula. Oke, setelah kita tahu sisi baik dan buruknya, gimana caranya kita merancang ritual kopi pagi yang sempurna? Yuk kita lihat ilmu di baliknya biar dapat jawaban paling pas. Jadi, apa sih rahasia di balik kekuatan kopi ini? Ternyata, dia kerja dengan beberapa cara ajaib di tubuh kita. Dia bantu nyimbangin gula darah, bikin kita lebih aktif bergerak, bisa nambah 1000 langkah ekstra sehari tanpa kita sadari, dia ngurangin peradangan dan ngebus pembakaran lemak. Komplit banget kan? Nah, terus berapa sih takaran yang pas? Para ilmuwan sering banget nyebut istilah konsumsi sedang. Maksudnya apa tuh? Itu artinya sekitar 3-5 cangkir per hari. Inilah yang disebut sweet spot-nya, di mana kita bisa dapetin manfaat kesehatan yang paling maksimal. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Setelah perjalanan panjang dari dicurigai sampai dipuji, sains modern akhirnya ngasih kita jawaban yang jelas. Bagi kebanyakan dari kita, kopi itu ternyata teman bukan musuh. Ceritanya benar-benar udah berbalik 180 derajat. So, pertanyaan terakhir buat kamu. Setelah tahu semua ini, kira-kira besok pagi, apa nih yang bakal ada di cangkir kopimu? Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.